Om Swastiastu. Salam tangguh, salam sehat bagi kita semua. Ketemu kembali dalam kuliah perawatan komunitas, terutama dalam hal bagaimana terapi komplementer di dalam perawatan komunitas tersebut. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan beberapa jenis keperawatan atau terapi komplementer yang bisa dilakukan di komunitas. Nah, pada saat ini kita akan lebih banyak, lebih fokus membahas salah satu jenis terapi komplementer yang sering dilakukan di masyarakat. Jadi salah satunya itu adalah akupressure. Jadi kemarin juga kita sudah membahas terkait dengan terapi komplementer yang lain, yaitu terapi tanaman obat herbal, atau yang kita sering sebut di Indonesia atau di Bali adalah pemanfaatan tanaman obat keluarga atau toga tersebut. Nah, sebenarnya ada beberapa kesamaan daripada penanganan daripada masalah kesehatan yang ada di masyarakat itu bisa dilakukan melalui obat herbal atau toga maupun akupressure. Jadi bisa nanti adik-adik bandingkan ketika misalnya ada anak yang batuk-batuk, jadi menurut obat herbal itu apa saja yang bisa diberikan melalui tanaman obat keluarga, dan melalui akupressure, melalui penekanan di beberapa titik juga bisa dilakukan untuk mengurangi daripada batuk-batuk pada anak tersebut. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita lihat apa sih sebenarnya akupressure tersebut atau akupuntur. Nah, jadi akupressure atau akupressure adalah salah satu jenis atau cara perawatan kesehatan tradisional di mana di dalam penerapan ini perlu keterampilan yang dilakukan dengan baik melalui teknik untuk melakukan penekanan di permukaan daripada tubuh. Kemudian pada titik-titik akupuntur dengan melakukan atau menggunakan jari tangan daripada terapis atau menggunakan bagian tubuh lainnya. Bisa juga menggunakan alat bantu di mana alat tersebut yang memiliki ujung yang tumpul. Tujuan daripada tindakan akupressure ini adalah untuk melakukan perawatan kesehatan. Nah, jadi ini adalah akupressure. Jadi menekan pada titik-titik tertentu. Jadi bedanya dengan akupuntur, nanti akupuntur menusukkan jarum ke titik-titik tertentu pula. Nanti kita akan lihat di titik mana kita bisa melakukan penekanan untuk tindakan akupressure untuk mengurangi gejala-gejala suatu masalah kesehatan. Nah, kemudian di teknik akupressure ini pemijatan dilakukan sebanyak 30 kali melalui penekanan sampai terasa ngilu daripada titik-titik yang ditekan. Kegiatan ini, penekanan ini dilakukan kurang lebih 1-2 kali dalam sehari. Nah, kemudian alat-alat yang digunakan seperti yang saya sampaikan tadi, yang menggunakan jari atau bagian-bagian tubuh maupun alat. Ya, jari tangan, telapak tangan, atau siku itu menggunakan bagian-bagian tubuh kita. Sedangkan alat bantu lain ya yang berujung tumpul, misalnya di sana kayu yang dibuat ujungnya tumpul, itu bisa dilakukan menggunakan teknik akupressure. Nah, kemudian di dalam tindakan tersebut, ya selain menekan, tentu ada juga bisa ditambahkan minyak-minyak, ya minyak-minyak tertentu untuk melicinkan atau memberikan pengaruh yang lebih baik dari tindakan-tindakan akupressure. Nah, di dalam tindakan akupressure ini tentu ada kondisi-kondisi yang memang tidak dianjurkan
untuk dilakukan tindakan acupressure. Ya, artinya ada hal-hal yang memang ketika hal itu dialami oleh seseorang, maka mungkin dianjurkan untuk tidak dilakukan tindakan acupressure. Ya, barangkali mungkin bisa digunakan obat-obatan herbal atau toga yang kita diskusikan sebelumnya. Nah, kondisi-kondisi apa saja yang memang tidak dianjurkan tersebut? Ya, misalnya di sini pasien atau klien dalam kondisi terlalu lapar atau terlalu kenyang, kemudian emosi yang labil, hamil, kemudian kondisi tubuh yang sangat lemah. Ya, misalnya lapar atau kenyang, ya barangkali ketika kita tekan pada titik-titik tertentu yang bisa menyebabkan mempengaruhi daripada kondisi lapar atau kenyang tersebut. Apakah nanti bisa mual, bisa muntah, dan lain sebagainya. Ketika emosi yang labil, ya barangkali ketika kita tekan menimbulkan sedikit nyeri, barangkali pasien bisa marah, ya sehingga mempengaruhi juga. Nah, hamil pada titik-titik acupressure yang tidak boleh dipijat di sekitar perut, ya terutama perut bagian bawah, punggung tangan atau bahu yang kemungkinan itu bisa menyebabkan terjadinya kontraksi, ya yang barangkali akan membahayakan daripada kondisi kehamilan atau pasien-pasien atau klien dalam keadaan tubuh yang sangat lemah. Nah, itu kondisi-kondisi yang tidak dianjurkan. Nah, kemudian ada kondisi-kondisi yang kontradikasi, ya. Jadi yang tidak boleh diberikan tindakan acupressure, ya, karena nanti tindakan tersebut ya tidak akan memberikan efek atau perbaikan yang lebih kepada kondisi-kondisi tersebut. Sehingga ini adalah kondisi yang kontraindikasi. Ya, misalnya di sini kondisi gawat darurat. Jadi misalnya ketika ada pasien serangan jantung, ya atau misalnya perdarahan hebat, ya nggak mungkin bisa diberikan suatu tindakan acupressure, ya untuk menghentikan daripada perdarahan atau membuat jantung itu berdenyut kembali. Kemudian yang lainnya kasus yang perlu pembedahan. Ya, jadi kalau misalnya kita mau operasi, ya apakah itu fraktur, apakah itu sesaria, ya jadi nggak bisa dilakukan tindakan akupuntur tersebut, acupressure. Sorry. Nah, kemudian kanker. Ya, kalau sudah ada kondisi kanker, apalagi sudah stadiumnya lanjut, ya ini nggak bisa dilakukan tindakan acupressure. Kemudian penyakit akibat hubungan seksual, ya misalnya HIV/AIDS, bilis, gonore, ya jadi itu hal-hal yang tidak bisa dikembalikan dengan tindakan acupressure. Kemudian penyakit infeksi, kemudian penggunaan obat-obat pengencer darah atau antikoagulan, ya jadi tidak bisa kita lakukan acupressure. Kemudian kalau pasien diketahui ada kelainan pembekuan darah, ya jadi kalau ada cepat beku ataukah cepat encer, jadi tidak bisa dimodifikasi dengan tindakan acupressure. Atau misalnya pasien atau klien ini mengalami luka bakar atau luka borok, ya atau luka parut yang baru, ya tidak mungkin untuk di pressure atau untuk ditekan di titik-titik atau luka-luka tersebut. Nah, jadi itu kontraindikasinya. Kemudian ada juga akibat dari tindakan acupressure, tidak semuanya itu aman sekali, karena ada beberapa efek samping yang bisa ditimbulkan dari penekanan-penekanan titik-titik acupressure tersebut. Misalnya bisa menyebabkan shock atau pingsan ya ketika kita melakukan penekanan yang salah atau titik-titik yang kita lakukan tidak tepat. Kemudian kejang otot atau mungkin bengkak atau menyebabkan terjadinya memar. Nah, barangkali klien atau orang-orang yang bisa kita lakukan tindakan
akupressure ini ya jadi adalah bentuk tindakan-tindakan continuum of care. Jadi tindakan yang bisa dilakukan berkelanjutan setelah pasien itu keluar dari rumah sakit ya atau dirawat di rumah, itu bisa dilakukan tindakan-tindakan berkelanjutan. Nah, kemudian di semua tahapan tumbuh kembang daripada manusia itu bisa dilakukan tindakan akupressure. Ya, misalnya di sini dalam tahap ibu hamil, nipas dan menyusui. Jadi ketika ibu itu hamil, kemudian ibu itu masa nipas atau ibu dalam kondisi menyusui, bisa dilakukan tindakan-tindakan akupressure. Ya, misalnya pada menyusui untuk memperlancar pengeluaran ASI, barangkali ada bisa kita lakukan penekanan atau tindakan-tindakan akupressure. Kemudian pada balita, pada anak usia sekolah, remaja, usia kerja, usia lanjut, semuanya itu ada beberapa masalah-masalah yang bisa dilakukan tindakan akupressure di dalam mengembalikan kondisi ke arah yang lebih baik. Nah, barangkali nanti kita akan coba lihat di masing-masing tahap perkembangan ini, masing-masing satu masalah yang sering dialami dan bagaimana cara melakukan akupressure tersebut dan di titik mana kita akan melakukan penekanan. Nah, itu kita akan jelaskan lebih lanjut di dalam video atau slide ini. Tetapi saya hanya memilihkan salah satu dari masalah-masalah di tahapan tumbuh kembang ini. Ya, sebenarnya banyak ada, ya, jadi banyak ada masalah-masalah di tahapan tumbuh kembang dan banyak tindakan-tindakan akupressure yang bisa dilakukan di tahapan-tahapan tersebut. Ya, akan tetapi dalam pertemuan ini saya hanya membatasi untuk satu masalah-masalah saja di tahapan masing-masing tumbuh kembang tersebut. Nah, untuk lebih detailnya, jelasnya, mari kita lihat mulai dari tahapan tumbuh kembang di mana ibu nipas dan menyusui. Ya, jadi ini tujuannya salah satunya pada saat nipas menyusui itu adalah meningkatkan produksi daripada air susu ibu. Jadi ketika misalnya pada saat nipas ternyata ASI daripada si ibu ini tidak lancar atau tidak banyak keluar, selain menggunakan obat-obatan herbal atau obat-obatan kimia, ya barangkali bisa dibantu dengan tindakan akupressure. Di mana dilakukan penekanan, titik mana yang ditekan, nah barangkali kita bisa lihat bersama. Jadi di sini ada tangan, kemudian ada ujung jari kelingking daripada klien. Kemudian yang kedua ada juga di bawah lutut bagian luar. Jadi semuanya ini akan kita pijit selama 30 kali. Nah, lebih spesifiknya kita lihat di sini, ya seperti yang saya sampaikan. Jadi selain ramuan untuk meningkatkan produksi juga dapat dilakukan melalui tindakan akupressure. Jadi kita pijit dengan cara menekan pada titik akupuntur. Ya, jadi titik-titik yang biasanya ditusukkan itu kita sekarang pijit, itu akupressure-nya. Jadi pemijitan tersebut, penekanan itu bisa kita lakukan di dua tempat. Yang pertama pada perpotongan garis tegak lurus dari sudut siku bagian kuku bagian kelingking. Nah, jadi ini ada garis tegak lurusnya. Nah, jadi di perpotongan ini kita lakukan penekanan ya pada kelingking daripada ibu. Kemudian yang kedua, pada lokasi yang terletak 4 jari di bawah tempurung lutut. Nah, kita ukur pas tempurung lutut, kemudian kita tempelkan 4 jari di bawah tempurung tersebut, kemudian di tepi luarnya. Jadi agak ke samping ya seperti ini, agak ke samping. Ya, kiri atau kanan. Ya, tergantung kaki kita. Kemudian penekanan dapat dilakukan di kedua titik ini sebanyak 30 kali sampai memang terasa ngilu di titik tersebut.
ya dengan menggunakan jari atau alat bantu yang saya sampaikan tadi, yang sifatnya alat bantu itu tumpul, dan dilakukan sebanyak 1-2 kali dalam sehari. Jadi kalau adik-adik, Bapak Ibu ada memiliki tante ya yang sedang lipas, nah barangkali ini bisa dianjurkan untuk adik-adik lakukan. Kemudian yang lain di tahapan perkembangan balita, ya biasanya balita itu mengalami batuk-batuk. Nah, itu bisa kita kurangi, kita redakan dengan melakukan tindakan akupressure. Jadi ada 4 titik nanti yang akan kita lakukan penekanan. Ya, jadi ada di bawah atas pergelangan tangan, kemudian di pertengahan daripada kaki, ya bagian bawah, kemudian di pertengahan pada ujung daripada ibu jari dan telunjuk, dan kemudian ada juga di bawah tempurung lutut. Jadi kita lihat spesifikasinya. Jadi yang pertama, pada lokasi yang letaknya 2 jari di atas pergelangan tangan, segaris dengan ibu jari. Ya, nah jadi seperti ini. Pergelangan tangan itu kita raba pergelangan, kemudian kita tempelkan di atasnya itu 2 jari tangan kita yang sejajar dengan ibu jari. Jadi itu kita tekan. Kemudian yang kedua, jadi itu tempatnya terletak pada pertengahan antara tempurung lutut dan mata kaki. Ya. Nah, kemudian 2 jari ke sisi luar dari tulang kering. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu pada lokasi yang letaknya di punggung tangan, pada tonjolan tertinggi ketika ibu jari dan telunjuk itu dirapatkan. Jadi ini ada pertengahan, ketika dirapatkan ini agak menggelembung, ya jadi agak menggelembung. Nah, di sana kita lakukan penekanan. Yang keempat, lokasinya terletak pada 4 jari di bawah tempurung lutut. Ya, jadi itu ada di tepi luar tulang kering. Ya, jadi ini kita raba di bawah tempurung lutut. Ya. Kemudian itu di tepi luar daripada tulang kering. Ya, 4 jarinya. Itu kita tekan di samping kiri maupun samping kanannya. Sama seperti tadi, penekanan ini bisa dilakukan sebanyak 30 kali di titik-titik masing-masing titik tersebut. Ya, kemudian kita bisa lakukan 1-2 kali dalam sehari. Jadi itu untuk mengurangi daripada gejala batuk-batuk pada anak. Nah, kemudian anak usia sekolah. Jadi ini juga ada 4 titik yang bisa kita lakukan ya untuk penekanan daripada titik-titik akupressure. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengatasi gatal-gatal pada anak usia sekolah. Biasanya anak usia sekolah itu bermainnya kurang higienis, ya jadi tempat-tempat yang agak kotor sehingga menyebabkan gatal-gatal atau biduran. Jadi ada 4 titik yang akan kita lakukan di sini. Jadi ada di lipatan siku, kemudian sama seperti tadi di pertengahan antara ibu jari dan telunjuk. Kemudian yang ketiga itu ada di kaki, ya, jadi di sebelah tempurung. Kemudian yang keempat, ya, jadi itu ada di di atas mata kaki. Jadi kita akan lebih spesifik, bisa lihat di sini. Jadi yang pertama terletak antara lipatan siku sebelah luar dan tonjolan tulang siku. Ya, jadi di sini di luarnya itu kita tekan. Kemudian yang kedua, jadi itu ada lokasinya yang letaknya di punggung tangan. Ya, pada tonjolan tertinggi ketika ibu jari dan telunjuk itu dirapatkan seperti tadi untuk balita untuk mengurangi batuk-batuk.
Kemudian yang ketiga terletak 3 jari di atas dan sisi dalam tempurung lutut. Ya, jadi 3 jari kita tempelkan di atas tempurung, kemudian kita cari ke sisi dalam. Ya, tadi kan ke kiri atau kanan keluar, sekarang yang di dalam. Ya, kemudian yang keempat terletak 4 jari di atas mata kaki bagian dalam. Jadi ini mata kakinya tempelkan 4 jari di bagian dalam. Nah, itu adalah titik-titik yang bisa kita lakukan untuk mengatasi gatal-gatal pada anak usia sekolah. Sama seperti tadi, kita lakukan 30 kali penekanan pada masing-masing titik. Kemudian bisa dilakukan 1-2 kali dalam sehari. Nah, ini barangkali yang cocok buat adik-adik remaja, yang terutama bagi yang wanita yang sering mengalami nyeri haid, disminor. Ya, selain nanti bisa ditolong dengan obat-obatan, kalau sangat tidak bisa ditahan, nah barangkali coba tindakan akupresur ini. Ya, bagaimana caranya? Jadi adik-adik bisa berfokus ke 3 titik. Ya, jadi 3 titik di atas mata kaki sebelah dalam, kemudian di pertengahan daripada ibu jari dan telunjuk, dan kemudian di bawah tempurung lutut. Jadi itu semuanya sangat gampang untuk bisa kita cari dan kita lakukan. Itu bisa dilakukan sendiri, barangkali bisa dengan bantuan yang lainnya. Ya, jadi bisa dipraktekkan saat ini bagi adik-adik yang sedang nyeri haid. Ya, kira-kira mau tidak berkurang daripada nyerinya. Ya, mungkin tidak akan seketika sekarang ditekan, sekarang langsung hilang. Ya, barangkali nanti perlu bertahap, karena ini memang tindakan bisa dilakukan 1-2 kali dalam sehari. Nah, ini tempat-tempat yang spesifik untuk mengurangi nyeri haid. Jadi yang pertama lokasi letaknya itu 4 jari di atas mata kaki bagian dalam. Jadi hitung ukur aja 4 jari di tengah-tengahnya itu ditekan. Kemudian yang kedua itu ada di punggung daripada tangan pada tonjolan tertinggi ketika ibu jari dan telunjuk itu dirapatkan. Ada mentul atau tonjolan. Kemudian yang ketiga, ada 4 jari di bawah tempurung lutut di tepi luar tulang kering. 4 jari, ya. Jadi sebenarnya itu satu titik itu seperti yang kita lihat dari tadi, mungkin bisa untuk mengurangi beberapa gejala masalah kesehatan. Sehingga kita hanya perlu mengingat beberapa titik saja. Ya, sebenarnya di tindakan akupresur ini. Karena satu titik itu bisa bermanfaat lebih dari satu masalah kesehatan. Jadi semua ini bisa dilakukan pemijitan atau penekanan 30 kali dan bisa dilakukan 1-2 kali dalam sehari. Nah, kemudian lanjutnya di usia kerja. Jadi usia kerja seringkali kita melihat fenomena di mana orang-orang kerja itu sering mengalami sakit kepala atau migrain ya sebelah. Jadi itu bisa kita lakukan pemijatan akupresur di 4 titik. Jadi itu ada di pelipis kanan kiri, kemudian di belakang kepala, ya kanan kiri juga, kemudian di pundak kanan kiri, kemudian di kaki. Ya, jadi 4 itu bisa kita lakukan. Nah, bagi orang yang sering mengalami sakit kepala, ya sebelah atau migrain, jadi ini perlu dilakukan pengobatan. Ya, kemudian itu harus dilakukan tiap hari, ya sehingga kita perlu melakukan pijatan biar mengurangi daripada efek samping daripada obat-obat yang sering dikonsumsi. Karena pemijatan ini, akupresur ini setelah dilakukan tindakan ternyata bisa mengurangi migrain tersebut.
Ya, jadi ini bisa dilakukan masing-masing secara mandiri. Selain bisa juga minta bantuan orang lain. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada tempat-tempat yang memang perlu kita lakukan untuk mengurangi daripada migrain tersebut. Jadi yang pertama tempatnya itu terletak di daerah kepala bagian depan yang terletak di lekukan tulang pelipis sejajar dengan sudut daripada mata. Jadi mata, kemudian di pelipis, ini bagian cekungannya itu kita tekan. Ya, selama 30 kali. Kemudian yang kedua terletak di belakang kepala. Jadi belakang kepala, satu ibu jari tangan dan di atas batas rambut bagian belakang. Jadi kan batas rambutnya ada, itu biasanya. Kemudian itu di satu ibu jari tangan di atasnya daripada garis rambut tersebut. Itu ditekan kanan dan kiri. Kemudian yang ketiga terletak di puncak bahu. Jadi pertengahan antara tengkuk dan pangkal lengan. Jadi di sini itu kita juga tekan, ya. Jadi coba ditekan, aduh rasanya enak, ya. Jadi itu bisa kita lakukan juga 30 kali. Dan yang terakhir lokasinya terletak di punggung kaki, terutama pada cekungan antara pertemuan tulang telapak kaki dan ibu jari dengan jari kedua kaki, ya. Nah, dan lokasi yang terletak di punggung kaki pada pertemuan tulang telapak kaki, jari keempat dan jari kelima. Itu di samping urat otot tendon, ya, antara jari manis dan punggung kaki. Nah, jadi ini kita lihat ilustrasinya ini. Ya, jadi ini ada di punggungnya, ada di benjolannya itu. Itu bisa kita tekan, ya, selama sebanyak 30 kali juga, bisa dilakukan 1 sampai 2 kali dalam sehari. Ya, silakan ini ditekan 4 titik ini kalau ada yang mengalami migrain, ya, sakit kepala. Apalagi misalnya sekarang kuliah online, ya, yang terus-menerus sampai migrain, sampai nyeri kepalanya, sakit. Nah, ini bisa dilakukan. Sebenarnya yang lain, stres juga bisa pada usia kerja, dan ada titik-titik tertentu yang bisa dilakukan penekanan. Ya, silakan nanti dibaca lebih lanjut di sumber-sumber yang lainnya. Ya, itu ada lagi banyak. Namun pada kesempatan ini saya hanya membahas seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu masalah atau keluhan saja di masing-masing tingkat usia perkembangan manusia. Nah, kemudian perkembangan yang terakhir di sana ada lansia. Ya, jadi lansia ini seringkali sulit tidur. Jadi sudah malam sekali, sudah jam 12, jam 1, jam 2, kok tetap tidak bisa tidur dengan baik. Nah, itu bisa kita lakukan penekanan juga melalui tindakan akupressure. Nah, untuk mengurangi sulit tidur ini, kita bisa melakukan penekanan di 4 titik. Ya, di tangan, ya, 3 titik, ya, terutama di pergelangannya, kemudian di punggung tangan, kemudian di kaki 1 titik. Nah, ini spesifikasinya, lokasi-lokasi yang bisa kita lakukan penekanan untuk mengurangi gejala sulit tidur pada lansia. Jadi yang pertama lokasinya letaknya di lekukan garis pergelangan tangan bagian dalam. Ya, jadi pergelangan tangan itu bagian dalam segaris dengan jari kelingking. Ya. Nah, jadi itu bisa kita lakukan. Ya, penekanan segaris itu. Kemudian yang kedua, lokasinya terletak pada 3 jari di atas pertengahan pergelangan tangan bagian dalam. Kemudian 3 jari kita tempelkan
Nah, itu di atasnya, bagian pertengahannya, bagian dalam, itu kita tekan. Kemudian yang ketiga, lokasinya terletak di punggung tangan. Kemudian tonjolan ketika ibu jari dan telunjuk tangan dirapatkan. Jadi seperti ini, ada tonjolannya. Nah, ini kita tekan. Yang terakhir, letaknya ada di punggung kaki pada cekungan antara pertemuan tulang telapak kaki ibu jari dan kedua kaki itu bisa dipijitkan. Ya, jadi kaki kanan maupun kaki kiri. Jadi semua yang saya sampaikan tadi di masing-masing itu kalau ada dua organ, misalnya tangan, tadi dijelaskan di pergelangannya, kanan sudah kita lakukan, maka selanjutnya kita kiri juga kita kerjakan. Jadi kalau ada dua sisi organ, itu kita lakukan di sisi kanan maupun di sisi kirinya, di tempat-tempat yang sama dalam penentuan titiknya. Nah, jadi itu bisa kita lakukan semua tindakan itu selama 30 kali penekanan dan 1 sampai 2 kali dalam sehari. Ya. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan untuk tindakan akupressure untuk mengurangi daripada gejala atau keluhan-keluhan masalah kesehatan di masing-masing tahapan perkembangan usia manusia. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya ini hanya beberapa keluhan di masing-masing tahapan perkembangan. Ya, sebenarnya banyak lagi keluhan-keluhan di masing-masing perkembangan. Ya, jadi misalnya di sini lansia itu kan sulit tidur sering, mengalami kelelahan juga sering, dan ada banyak titik-titik yang bisa dilakukan tindakan akupressure. Jadi selanjutnya silakan adik-adik untuk belajar mandiri lagi untuk bisa membaca di literatur lain, buku-buku lainnya, sumber-sumber lainnya, untuk bisa menentukan keluhan-keluhan yang lain untuk dilakukan tindakan-tindakan akupressure tersebut. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Silakan nanti adik-adik coba praktekkan, dan silakan nanti adik-adik juga bisa temukan sumber-sumber lain untuk gejala keluhan-keluhan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa lagi.